Acara selanjutnya Mau'idhah Hasanah dan dilanjutkan dengan doa penutup kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Sofwan Mubarir Al-Hafidh. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para asatidzah, para wali santri, pejabat negara, muspika, dan seluruh jajarannya, Bapak Kepala Desa Karangtengah, Ibu Kepala SMA 1 Baturaden, dan perwakilan dari SMA 1 Purwokerto, dan seluruh tamu undangan kehormatan rahimana wa rahimakumullah. Hari ini merupakan hari sejarah bagi para wisudawan dan wisudawati yang telah bersama-sama kita saksikan. Menjadi momentum yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya dan disaksikan oleh pecinta-pecinta Al-Quran yang datangnya tidak diduga dan yang datangnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua langkah kaki Bapak Ibu dari rumah masing-masing menjadi bukti bahwa kita adalah pecinta Al-Quran dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berwasilah kepada para guru kita. Mudah-mudahan murid-murid yang tadi telah diwisuda menjadi murid-murid yang muttasilus sanad, yang silsilah keilmuannya tersambung sehingga pada Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu marilah kita bersama-sama hadirkan hati kita, hadirkan guru-guru kita, dan hadirkan Rasulullah SAW di hadapan kita, dan hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kita ila hadhihi wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i masyayikhina alladhina 'allamuna al-Qur'an alladhina yattasilu sanadim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada kedua orang tua kita yang telah memberikan karunia kasih sayang kepada kita, yang membesarkan kita dengan kasih sayangnya, semoga Allah limpahkan kepada mereka kasih sayang fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kepada semua donatur dan kepada semua wakif yang telah menyerahkan harta untuk terselenggaranya pendidikan Al-Quran di lembaga ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala atala fi umrihi ala ta'atihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga mereka kesehatan jasmani dan rohani, dan jaga zuriyah mereka menjadi zuriyah thayyibatan fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada kehidupan jasmani dan rohani. Di dalam Al-Qur'an ada keteladanan yang abadi. Di dalam Al-Quran terdapat hikmah mutiara yang tidak pernah habis digali. Di dalam Al-Quran terdapat hudan wa mau'izah wa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran adalah merupakan maidatur rahman. Allah memberikannya kepada hambanya yang dipilih. Allah memberikannya kepada hambanya yang dikehendaki. Allah telah menyiapkan hamba-hambanya yang untuk menjadi penjaga Al-Quran, menjadi pengamal Al-Quran, dan menjadi pendakwah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan itu semua, dan disiapkanlah Rasul teladan untuk menyampaikan wahyu pilihan, nabi pilihan dari semua nabi yang diutus adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita adalah umat pilihannya, menjadi umat kebanggaan nabinya, menjadi umat yang terus didoakan oleh beliau hingga menjelang ajalnya. Ummati, ummati, ummati. Kita harus dan berharap terus bahwa doa itu akan terus kita dapati hingga dzurriyyah kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran suri teladan Allah letakkan sebagai keteladanan abadi. Orang yang dapat membaca Al-Quran terbagi-bagi dengan golongan sesuai dengan kemampuan ilmunya. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Golongan orang-orang yang membaca Al-Quran mengerti makna, kadang tidak mengamalkan isinya. Zalim itu namanya. Faminhum zalimun li nafsihi, mengerti membaca Al-Quran adalah ibadah tapi jarang melakukannya, itu zalim. Faminhum muqtasid, Al-Quran di dalamnya adalah kebaikan, maka disambutnya setiap kebaikan untuk dilakukan dan setiap hari untuk bertambah dari huruf 1 menjadi huruf 2. Dan inilah mudah-mudahan kita semua, anak-anak yang baru diwisuda adalah mereka calon-calon yang akan mewarisi al-muqtasidun, orang yang tidak pernah akan puas hanya membaca Al-Quran sebagai lafal dan ucapan bibirnya, tetapi adalah menjadi hiasan dalam hati dan perilakunya. Muqtasid adalah orang-orang yang terus berusaha setelah mampu membaca akan mengindahkan bacaannya. Kalau panjenengan tadi melihat anak-anak ada yang gugup karena mereka masih pemula. Setor Al-Quran baru 1 kali hafal, 1 kali hatam.
Faminhum muqtasid, tetapi mereka tidak pernah akan berhenti karena di dalam hati mereka adalah muqtasidun, tidak pernah berhenti dalam satu tangga, dia akan naik ke puncaknya. Al-wusul inallahi subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita membaca Al-Quran bukan berapa banyak yang kita dapat jawab dari pertanyaan-pertanyaan para hakim, tetapi adalah berapa ayat-ayat Al-Quran yang akan mengantarkan kita ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat mana nanti yang akan mengantarkan kita dan Allah ridho dan Allah mempersilahkan kita untuk duduk di sampingnya. Subhanallah. Lakal hamdu wa lakal syukru bil Quran. Faminhum muqtasid, yang hari ini belajar dapat 7, 17, 9 atau 19 atau 30, yang tidak pernah akan berhenti terus naik sampai 30, zahiran wa batinan, alfadhan wa ma'anan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menjadi muqtasid ini adalah tugas kita. Zalim insyaallah kita sudah tidak. Maka para santri agar menjadi al-muqtasidun, menjadi penghafal yang terus mendapatkan warisan terbaik. Kalau selama ini setoran 1 halaman dan murojaah setengah juz, jangan dilupakan setiap hari selesai dari Darul Quran. Muqtasid artinya ad-dawam ala halihi wazdada ala qudratihi. Dia akan menjaga apa yang sudah menjadi kebiasaan, wazdada ala qudratihi, akan berusaha untuk meningkatkan level sesuai dengan kapasitas yang telah Allah sediakan dan Allah telah janjikan. Innal ladzina yatluna kitaballahi, bahwa orang-orang yang terus membaca kitab-kitab Allah, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalatul malaikah wa haffathumul malaikatu wa dzakarallahu fiman indah, atau kama qala Rasulullah SAW. Menjadi muqtasidun, orang-orang yang tidak pernah berhenti, tidak pernah patah semangat walaupun mendapatkan pertanyaan yang kadang-kadang menggentarkan. Ujian-ujian nanti bukan dari penguji zahir, tetapi kita akan diuji melalui batin. Apakah Al-Quran kita sudah dapat menenangkan kehidupan? Apakah Al-Quran kita sudah dapat meneteskan air mata di saat kita membaca? Apakah ketika kita membaca Al-Quran ada imajinasi, ada keinginan untuk berbuat lebih baik? Jangan seperti himar atau keledai. Masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumal zalimin. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang dibanggakan dari kita selain iman dan ilmu serta amal? Al-muqtasidun adalah mereka yang terus berusaha mengisi lahirnya, mengamalkan di dalam lahir dan batinnya. Bapak Ibu, kalau hari ini yang diwisuda itu baru level mustawa awal, artinya baru tangga pertama. Untuk mencapai tingkat yang tinggi ada mustawa ali. Doakan mudah-mudahan di lembaga Pondok Pesantren Tercipta Inti akan terselenggarakan mustawa ali dan sampai kepada perguruan tinggi. Amin ya rabbal alamin. Ad-du'a mukhul ibadah. Inilah kepentingan kita memohon kepada Allah. Kalau bukan kita yang menyiapkan pribadi-pribadi yang muqtasidun, kalau bukan kita yang menyiapkan generasi-generasi yang kelak akan naik dari level pertama, membacanya lulus, kemudian mengerti maknanya. Siapa kalau bukan kita umat Islam? Apakah akan kita serahkan kepada lembaga teologi Kristiani, orang-orang yang agamanya di dalam Al-Quran tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah akan kita serahkan kepada mereka? Tentunya tidak. Hadirin rahimakumullah, menjadi al-muqtasidun harus berjamaah antara
orang tua, putra-putri, lembaga, dan masyarakat. Menjadi muqtasidun tidak bisa kita antarkan anak cukup sampai di sekolahan atau pondok, tapi ibu bapaknya perlu dengan riyadhah. Saya yakin bapak ibu yang hadir untuk menyaksikan putra-putrinya di wisuda, secara hati kalau mau dibahasakan nangis, sukaria, senang begitu mendalam. Nggih mboten bapak ibu. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan panggilan batin orang yang mencintai ayat-ayat Allah, orang yang menyenangi firman-firman Allah itu hanya orang-orang pilihan. Sehingga hadirnya Bapak Ibu terlambat itu lebih baik daripada tidak datang sama sekali. Langkah Bapak Ibu dipastikan adalah dari niat yang sudah tertata rapi. Hanya kadang di jalan macet ada takziah. Dan memang kalau kita punya himmah, Allah yang akan mengantarkan kepada himmah kita. Para wisudawan, wisudawati, letakkan batu pertama menjadi penghafal Al-Quran untuk terus menjadi muqtasidun, dan jangan hanya berhenti pada al-muqtasidun, karena di sana ada faminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di atas al-muqtasidun ada sabiqum bil khairat, adalah orang-orang yang berada di atas semua kebaikan yang diinginkan di dalam Al-Quran. Contohnya adalah para ashabu Rasulullah SAW. Kita kenal dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa karramallahu wajha. Adalah kalau Rasulullah mengibaratkan ana madinatul ilm wal aliyu babuha. Rasulullah adalah kotanya, pusatnya ilmu, dan sahabat Ali adalah pintu gerbangnya. Maka para pemuda, wisudawan, wisudawati, dan seluruh orang-orang yang ingin sampai kepada Rasulullah harus mencintai para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faminhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Wisudawan, wisudawati wajib mengikuti seperti apa para sahabat mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, dan mendakwahkan perjuangan Rasulullah dan mendakwahkan Al-Quran. Setelah sahabat Ali ada sahabat Umar, Utsman, dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan ashab Rasulullah radhiyallahu anhum mardu'an ajmain adalah mereka sabiqum bil khairati biiznillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, momentum kita di saat membuka dan membaca Al-Quran itu adalah momentum kita bertemu dengan Allah secara suara, secara lahir kita mendengarkan suara. Hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang berkata-kata dengan kita. Ketika kita memahami ayat-ayat Allah, itu adalah hawa suci yang telah Allah tiupkan ke dalam qalbu kita, dan tidak pernah akan merasakan hawa suci itu masuk kecuali orang-orang yang suci hawanya. Hawa adalah simbol manusia, suci adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang disucikan oleh Allah adalah mereka para anbiya, para rasul sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Orang-orang yang kemudian mendapatkan gelar karena cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah para ashabu ridwanullahi alaihim ajma'in, karena hawanya suci. Hadirin rahimakumullah, untuk menjadi sabiqum bil khairat perlu menghadirkan sucinya hawa di dalam hawa yang suci. Kita punya keinginan, tapi kalau keinginan kita tidak didasari dengan kesuciannya hawa, tidak didasari dengan kesuciannya Allah, maka membaca Al-Quran bisa menjadi sia-sia. Contohnya, banyak kita dapati pastor atau non-muslim itu untuk menjawab soal-soal dari pertanyaan-pertanyaan tadi bukan hanya lafalnya, maknanya mengerti, tujuannya mengerti, tetapi hawanya tidak suci, maka mereka seperti keledai membawa lembaran-lembaran yang tak berguna dalam kehidupannya. Untuk menjadi muqtasid
sudah dialami dan sudah diproses minimal 3 tahun. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anak semua diantar oleh walinya untuk terus menuju kepada sabiqum bil khairati biidznillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo kita bersolawat dulu kepada Rasulullah SAW. Solawat yang mudah-mudahan ini menjadi penyejuk hati kita. Karena antara Al-Quran dengan solawat ini tidak bisa dipisahkan. Maka mudah-mudahan menjadi penyejuk antara hati dengan pikiran kita. Antara ilustrasi dengan real di dalam kehidupan kita. Al-Quran dan solawat adalah merupakan senjata. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan salawat tibil qulub. Allahumma salli. Ayo salat tibil qulub bersama. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ayo kelas 7, 8, 9. Fiyatil. Ibu-ibu, bapak-bapak. Absari iha wa ala alihi wa sahbihi. Membaca sholawat itu menjadi kunci pembuka doa antara kita dengan Allah, punya perantara Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di SMP atau mustawa awal kita belum banyak yang bisa kami sampaikan tentang pelajaran-pelajaran dinia. Maka panjenengan yang akan melanjutkan mengantarkan putra-putrinya, cari yang Al-Qur'annya terjaga, hadis Rasulullah diajarkan, bukan hanya mencintai orang-orang yang dikenal secara umum, tetapi adalah ahli baitihi hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan mengantarkan putra-putrinya tidak meninggalkan bahwa kita adalah orang Indonesia yang mempunyai falsafah Bhinneka Tunggal Ika, yang didirikan atas dasar Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Marilah kita satukan NKRI ini dengan Al-Quran dan hadis dan mencintai keluarga Rasulullah dengan semboyan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu indahnya Allah telah meletakkan dasar kepada umat Islam. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu salah satunya adalah dengan ilmu dan amal. Alhamdulillah pesantren ini dihadiri sekarang ada dokternya. Selamat datang para dokter. Terus ada insinyurnya. Terus ada berbagai macam keahlian yang masing-masing pasti akan nanti menjadi nikmat-nikmat yang Allah akan tambah ketika syukur kepada nikmat itu. Allah telah meletakkan dasar ini. Marilah kita bangun pesantren Darul Quran Al-Karim menjadi pondasi kita untuk mengajak kebaikan bukan hanya ketika berada di Batu Raden, tapi jadikanlah kita adalah sebagai misi khairun nasi anfa'hum linnas. Begitu indahnya Rasulullah di dalam kehidupannya. Kapan kira-kira pada hadir ketika membuka Al-Quran ingatnya Rasulullah? Kapan kiranya ketika mendapati ayat-ayat tentang sifat-sifat Rasulullah meneteskan air matanya karena rindunya kita kepada beliau? Atau jangan-jangan dibacakan surat cinta tetapi yang ada adalah biasa saja. Jenengan kalau baca surat Muhammad Rasulullah nangis nopo biasa, itu tandanya enggak ada cinta. Kalau jenengan baca Muhammadur Rasulullah kira-kira greges nopo adem-adem awan. Tapi kalau dikasih WA sama sang kekasih gitu ya, kalau nggak dibales kira-kira kecewa mboten kekasih ya? Kecewa. Al-Quran adalah pesan suci dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok ya kalau dipesani macam-macam kadang-kadang nggak jawab. Ada pertanda jangan-jangan
nggak cinta. Untuk cinta memang perlu pembiasaan. Maka pondok pesantren adalah solusi kita untuk membiasakan mencintai dengan cara witing trisno jalaran soko kulino. Kalau kita tidak membiasakan membaca Al-Quran sendiri, 1 juz itu berat. Kalau kita tidak biasa membaca Al-Quran 3 juz itu berat. Tapi lingkungan kita buat, alhamdulillah Pak Camat ini datang, perwakilan dari kecamatan datang, Pak Lurahnya datang. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, selama kita bersatu antara ulama, umaroknya dan semua wali santri, insya Allah baldatun thayyibatun rabbun ghafur itu bisa terwujud. Apalagi di sini ada SMA favorit, SMA 1 itu kan favorit. Mudah-mudahan nanti wisudawan akan dikenalkan oleh perwakilan dari SMA 1, itu loh yang kita harapkan. Ada kerjasama yang menjadi satu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Agama yang dilandasi dengan kesadaran kita bernegara, sebagaimana kita sadar mengamalkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Hadirin rahmakumullah, tidak semua orang diberikan rasa cinta Al-Quran. Maka yang perlu kita hadirkan adalah memupuk hati bagaimana agar Al-Quran itu terus ada di dalam hati kita. Karena Al-Quran ini adalah, bayangkan, negeri Arab sebelum datangnya Al-Quran menjadi negeri yang terbelakang. Kota Madinah dan kota Mekah sebelum Al-Quran diturunkan, tidak banyak orang menyanjung karena memang tidak dikenal kecuali kejahiliannya. Kemudian Rasulullah SAW sebelum mendatangkan atau belum mendapatkan wahyu dari Allah, belum diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Al-Quran diturunkan di negeri Mekah, diangkat oleh Allah Mekah menjadi negeri yang haram, Madinah menjadi negeri yang haram, maka Al-Haramain, karena ada Al-Quran di dalamnya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan Al-Quran dan menyebarkan kepada seluruh alam. Berbeda dengan Nabi Isa, berbeda dengan Nabi Musa, dengan nabi-nabi yang lain. Hadirin rahmakumullah, Al-Quran yang masuk ke dalam hati kita, insya Allah akan dapat mengangkatkan kita, akan dapat merubah nasib kita, sebagaimana Allah telah merubah nasib 2 negeri menjadi negeri yang dianjurkan seluruh umat Islam untuk berjuang pergi untuk menuju ke sana. Dan bayangkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seandainya Al-Quran tidak diturunkan, maka kita seperti ibaratnya botol yang kosong. Anak-anak adalah wadah, generasi ini adalah tempat harapan ayah bundanya. Botol ini terbatas isinya. Kalau 1 botol ini hanya aqua, maka harganya tidak lebih dari 3.000 sampai 5.000. Bagaimana agar anak-anak itu kelak bukan hanya seperti botol yang isinya hanya berharga 5.000 atau 3.000, tetapi bisa 3 triliun atau tidak bisa terbeli dengan dunia dan seisinya. Karena Allah akan membeli jiwa, raga manusia dan hartanya. Jannatun arduhas samawati wal ard. Anak yang kita didik, marilah kita jadikan sebagai sebuah tempat yang isinya akan dapat mempunyai harga yang nilainya tidak pernah akan terjangkau dari harga-harga dunia, tetapi adalah hanya Allah. Artinya, jadikanlah anak-anak itu diisi dengan bukan hanya air, bukan hanya minyak atau solar, tetapi adalah dengan ilmu dan Al-Quran. Pak Kapten Sumarsono itu bisa terbang kemana-mana karena cangklingannya bukan hanya botol aqua, tapi ada ilmu pesawat pilotnya. Pak Dokter Targhib bisa bedah saraf itu karena bukan hanya yang dibawa itu botol air minumnya, tapi ada ilmu kedokteran membedah saraf. Dan bapak-bapak ibu yang menjadi pejabat itu bukan karena botol atau hatinya itu isinya air saja, tapi adalah karena ilmu. Anak-anak kita adalah generasi kita. Bagaimana kelak akan bisa memimpin? Pilot Garuda itu sekarang lagi pusing karena perusahaannya di ujung tanduk,
Kemarin ada WhatsApp grup berdoa, semudah-mudahan pesawat yang terbesar perusahaannya di Indonesia ini tidak gulung tikar. Nah, mudah-mudahan generasi-generasi ini nanti ada yang bisa menjadi penerusnya Pak Sumarsono. Amin ya rabbal alamin. Pilot, tetapi kalau datang ke masjid itu paling awal. Nah, gitu. Walaupun sudah pensiun tetap paling awal, bukan karena jadi pilot. Dokter, mudah-mudahan seperti Dokter Targhib yang kemana-mana itu yang dibawa bukan suntik, tetapi bisa menyemangati santri-santri. Pak Camat atau wakilnya, Pak Kades dan sebagainya. Marilah kita berusaha bersama-sama untuk mengisi wadah yang ada dalam generasi kita. Dimulai dari diri kita bersama-sama. Apakah hari ini itu sudah terisi hati kita dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cahaya yang akan mengenalkan cahaya Allah? Karena tidak semua orang yang dalam hidupnya mengisi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan majlis ini dikarunia oleh Allah, dan mudah-mudahan kita yang hadir akan mendapatkan karunia dari Allah menjadi minimal muqtasid dan sampai menjadi sabiqun bil khairati biidznillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu fil awwalin wa lakal hamdu fil akhirin wa lakal hamdu fil mala'il a'la yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'atina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na shaqiyya wa la mahruma. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qulubina. Allahumma innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka khassatuk. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka khassatuk. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa 'ala as-sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa min an-nari sitra hijaba. Ya rabbana inna amanna faghfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Ya arhamar rahimin, ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa li jami'il ladzina 'allamuna al-Qur'an. Ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal balada amina wajibna. Allahumma ij'al hadzal balada mutma'innan wa sa'ira biladil mu'minin sakha'an rakha'an takumu fiha hukmuk adlun fina qada'uk ya arhamar rahimin. Nas'aluka bi annaka antallahul wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nas'aluka bi asma'ikal husna kullaha wa bi sifatikal ula an taj'alna min ibadikas salihin al-'abidin al-hamidin al-mukhlisin asy-syakirin ya arhamar rahimin. Istajib du'ana innaka antat samiul 'alim. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la jahilan illa 'allamtah ولا ضالا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا عيوبا إلا سترته ولا ولدا إلا أصلحته يا أرحم الراحمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لنا يا أرحم الراحمين.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد كله علانيته وسره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا واسع المغفرة. اغفر لنا ذنوبنا ولتلامذنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع أموات المسلمين والمسلمات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واعرف عنهم يا أرحم الراحمين وارفع درجاتهم في العليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلهم من أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا مجيب السائلين يا مجيب يونس يا مجيب نوح عليه السلام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا مجيب دعوات آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين. اللهم يا مستجاب دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. اجعلنا من خير أمته اجعلنا من خير أمته اجعلنا من خير أمته يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بالله توفيق الهداية ورضوانه تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untayan terima kasih setulus-tulusnya kami haturkan kepada beliau. Semoga nasihat yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita fi dunia wa dunia wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara wisuda Al-Quran Pondok Pesantren Modern Darul Quran Al-Karim telah kita laksanakan bersama. Kami selaku pembawa acara, apabila dalam membawakan rangkaian susunan acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, syukron bila hoyah wa hamdan bila nihayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.